Tapi saya yakin dari kalian semua, seluruh Indonesia, ketika kalian meminjam di aplikasi pinjol, mau legal ataupun ilegal, pasti kalian bukannya terbantu, malah kalian hidupnya nggak tenang, pikiran selalu digerogoti, ya, gali lubang tutup lubang. Karena menurut saya, pinjol legal ataupun ilegal itu sama saja, ya. Jangan-jangan mereka ini kerjasama gitu loh. Sudah satu lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Gagal Kredit. Pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan solusi ataupun pencerahan bagi kalian yang ingin galbay di aplikasi pinjaman online legal ataupun ilegal, tetapi masih bingung karena ada beberapa faktor, ya, yang mesti kalian pertimbangkan. Maka dari itu, bagi kalian yang sedang mengalami hal tersebut, silakan kalian simak baik-baik. Ini sangat penting sekali, ya. Silakan kalian renungkan, jangan sampai nanti kalian salah untuk mengambil keputusan. Nah, ada 5 faktor di sini. Yang pertama, ya, faktor yang pertama, takutnya ada dise datang ke rumah. Sebenarnya kalian ini tidak takut sama disenya. Yang kalian takutkan itu, kalian takut malu sama tetangga, ya. Takutnya tetangga kepo ngomongin kalian, apalah. Nah, di saat situasi seperti ini yang kalian alami, kalian buang jauh-jauh rasa malu itu, ya. Orang mau ngomong apa, abaikan. Seharusnya kalian jadikan motivasi untuk bangkit dari keterpurukan kalian saat ini. Kembali ke masalah debt collector yang datang ke rumah. Saya seringkali memberikan cara menghadapi debt collector ketika datang ke rumah, ya. Kalian juga pasti sudah menonton video saya yang sebelum-sebelumnya. Jadi buat kalian, jangan pernah malu, ya. Jangan pernah takut. Jadi pada intinya kalian harus bisa bangkit dari keterpurukan ini. Nah, untuk faktor yang kedua, seringkali yang sudah berkeluarga, yang sudah berumah tangga, takut pasangannya ini tahu, ya. Ada yang istrinya pinjam, suaminya nggak tahu. Bahkan sebaliknya, ada yang suaminya pinjam dan istrinya nggak tahu. Saran dari saya, silakan kalian jujur sama pasangan kalian masing-masing. Jangan takut, ya. Pasangan kalian marah, mau seperti apapun, kalian harus terima karena ini atas perbuatan dan kesalahan kalian yang harus kalian sadari, ya. Jadi wajar-wajar saja ketika pasangan kalian ini marah, ya. Tetapi dengan satu catatan, ketika kalian ingin jujur dan bingung menjelaskannya seperti apa, silakan kalian minta pendampingan sama orang yang paham di bidang pinjol, ya, biar nanti pasangan kalian ini bisa mengerti, ya, tidak salah paham. Kalau misalkan yang menjelaskannya ini tidak bisa dan tidak paham kepada pasangan kalian, nantinya pasti akan salah paham. Dikiranya kalian meminjam uang online ini untuk hura-hura, ya. Tetapi pada kenyataannya itu tidak dibenarkan. Sebenarnya uang itu muter saja, ya. Yang biasa dibilang gali lubang tutup lubang, hanya muter di situ-situ aja, ya. Maka dari itu kalian minta pendampingan sama orang yang paham di bidang pinjol untuk menjelaskan kepada pasangan kalian masing-masing. Untuk faktor yang ketiga, takutnya tagihannya membengkak, ya kan, sampai besar sekali. Jadi nggak usah mikirin itu. Tagihan nggak usah dipikirkan, ya, abaikan saja. Nanti juga akan normal kembali, ya. Kalau bagi aplikasi yang legal, tidak akan terus-terus membengkak. Nah, adapun aplikasi ilegal terkait tagihan membengkak, itu hanya sesaat saja, nanti juga sama akan normal kembali, ya. Contoh misalkan kalian pinjam 2 juta, nanti juga akan dinominal kembali lagi di 2 juta gitu. Jadi nggak perlu mikirin bahwasanya tagihan akan membengkak, ya, nggak usah mikirin itu. Nah, untuk faktor yang keempat, biasanya bagi kalian yang entah itu yang sudah berkeluarga ataupun belum, ya, takut orang tua tahu. Nah, di sini kembali lagi sama kalian masing-masing. Kalian harus berperan memberikan pemahaman kepada orang tua agar gimana caranya orang tua kalian ini tidak kepikiran, ya,
Tidak dijadikan ini beban karena tahu anaknya ini lagi ada dalam masalah. Tetapi kalau kalian bisa memberikan pemahaman ataupun penjelasan dan bisa meyakinkan orang tua kalian, itu semuanya akan baik-baik saja. Nah, jadi bagi kalian yang takut dengan faktor yang keempat ini, kalian bicara apa adanya sama orang tua ya. Ya intinya kalian yang tahu lah. Dan faktor yang kelima yaitu sebar data. Ini yang sangat berbahaya ya bagi kalian yang awam. Karena kenapa? Sebelum-sebelumnya banyak sekali saudara-saudara kita yang mengakhiri hidupnya karena sebar data tersebut. Maka dari itu silakan kalian renungkan, kalian simak baik-baik, jangan sampai nanti kalian menyesali ya, ataupun salah untuk mengambil keputusan. Jika kalian terjerat di aplikasi pinjol yang ilegal, resikonya itu sudah pasti akan disebar, akan dibuat malu ya, dengan cara penagihan yang sangat kasar, tidak berpikir kemanusiaan lagi. Jadi saya akan coba kasih solusi pencerahan ataupun motivasi buat kalian yang sedang mengalami hal tersebut ya. Kalian fokus untuk diri kalian sendiri agar kalian ini bisa terlepas dari jerat pinjol ilegal tersebut. Karena ini sangat membahayakan ya, sangat membahayakan sekali. Jadi saran saya, wajib digalbay ya, wajib digalbay. Karena ilegal ini itu jelas mereka akan terus menguras harta kalian sampai habis ya. Terus kalian akan diikat di lingkaran mereka sebelum harta kalian habis. Selagi kalian mampu, terus kalian tidak akan dilepaskan oleh mereka, terkecuali dengan satu catatan, stop untuk melakukan pembayaran. Dan resikonya yaitu pasti disebar data. Nah, di saat sebar data ya, kalian dibuat malu. Kalian jangan fokus sama teror disenya. Kalian jangan fokus sama teror disenya. Yang harus kalian pikirkan yaitu kontak-kontak ataupun nanti teman-teman, saudara, keluarga kalian yang salah paham pastinya. Bahkan kalian bisa difitnah kepada kontak-kontak kalian ya, dengan cara mereka yang baru. Nah, di saat ada kontak kalian yang salah paham, di situ kalian harus melakukan sesuatu dengan cara klarifikasi ya. Gimana caranya agar kontak-kontak itu, kontak-kontak kalian yang mana sudah disadap dan diteror, agar mereka ini, kontak-kontak kalian, salah paham sama kalian dan marah. Kalian harus melakukan sesuatu yaitu klarifikasi. Gimana caranya agar tidak salah paham. Sebenarnya itu ya, itu yang sangat perlu kalian harus kondusifkan. Terkait masalah teror disenya, kalian abaikan saja. Dia mau ngoceh apapun itu, abaikan, tidak usah direspon, karena percuma kalaupun direspon ya, nggak ada habisnya. Dan pada intinya juga, dise ilegal ini tidak akan pernah berani untuk datang ke rumah. Bahkan ada yang bertanya juga sama saya, dia ini takut katanya di penjara. Justru yang di penjara itu para dise ataupun lingkaran pinjol ilegal itu sudah pasti ya, mereka yang masuk jeruji, karena dari caranya aja sudah jelas melakukan tindak pidana, dan itu pasalnya berlapis. Tahun kemarin banyak mereka ditangkapin. Jadi mana bisa kita di penjara? Kita ini selaku korban gitu loh. Jadi buat kalian ya jangan takut ya. Intinya dengan cara galbay kalian akan bisa terlepas dari jerat pinjol ya, entah itu pinjol legal ataupun ilegal. Dan perlu kalian ketahui juga, kebanyakan ya dari saudara-saudara kita tidak ingin malu karena datanya disebar. Sekarang kalau saya kasih pilihan, lebih baik malu sesaat atau hidup sengsara ya.
lebih baik malu sesaat. Kalian mau hidup kalian sengsara, dan ini konteksnya bukan hutang ya, tapi kalian ini dijebak ataupun ditipu. Ini konteksnya bukan hutang ya, tapi saya yakin dari kalian semua, seluruh Indonesia, ketika kalian meminjam di aplikasi pinjol, mau legal ataupun ilegal, pasti kalian bukannya terbantu, malah kalian hidupnya nggak tenang, pikiran selalu digerogoti ya, gali lubang tutup lubang. Karena menurut saya pinjol legal ataupun ilegal itu sama saja ya. Jangan-jangan mereka ini kerjasama gitu loh, sudah satu lingkaran. Kalau bicara lebih baik malu sesaat, itu konteksnya kalian galbay. Kenapa bisa seperti itu malu sesaat? Karena ada konsekuensinya ya. Nanti kalian akan dibuat malu ya, disebar kepada kontak-kontak kalian ya, foto kalian diedit, dan disitu kalian harus kuat mentalnya. Dengan cara itu kalian pasti akan bisa terlepas dari jerat pinjol ya. Lalu kalau bicara masalah hidup sengsara, konteksnya lebih ke kalian terus melakukan pembayaran ya, tidak ada galbay. Kalian terus melakukan pembayaran terus-terusan sampai kalian habis-habisan, hartanya dikuras habis, jual ini jual itu, dan setelah semuanya habis, bingung, merasa sudah tidak ada solusi, akhirnya kalian bisa-bisa sampai mengakhiri hidup ya. Nauzubillah min dzalik. Jauh-jauhin, jangan sampai seperti saudara-saudara kita yang sebelumnya ya. Maka dari itu kesimpulan dari video ini, buat kalian yang sedang terjerat pinjol, yang sedang gali lubang tutup lubang, saya sarankan kepada kalian untuk wajib stop melakukan pembayaran ya, tepatnya itu galbay. Dengan cara itu kalian pasti akan terlepas dari jerat pinjaman online legal ataupun ilegal. Jadi jangan sampai ada korban selanjutnya lagi. Saya tidak ingin itu terjadi, karena sebelum-sebelumnya mungkin sudah ratusan nyawa melayang gara-gara pinjaman online ya. Jadi silahkan kalian renungkan untuk mengambil keputusan yang tepat. Jangan melakukan hal yang bodoh seperti sebelumnya saudara-saudara kita lakukan, yaitu mengakhiri hidup. Saya sangat berharap kepada kalian semua, saudara-saudaraku ya, yang sedang terjerat di pinjaman online, yang sedang gali lubang tutup lubang, saya sarankan kalian untuk stop melakukan pembayaran. Kalian galbaikan semua pinjol kalian agar kalian bisa terlepas. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih yang sudah support channel saya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.